Hari ini kita mau bahas tentang teater online. Ya, kenapa teater online menjadi suatu kebutuhan di masa-masa sekarang ini? Ya, itu baik pentas online ataupun latihan online. Karena kita lagi memasuki atau sudah ada di tengah-tengah, entah ini ending atau entah ini masih di tengah-tengah, kita nggak tahu, tapi kita ini lagi di dalam masa-masa pandemi yang tentu saja sewaktu-waktu bisa berubah gitu loh teman-teman. Nah, begitupun dengan teater. Ketika pandemi ada, mulai maraklah semua berbasiskan online, baik itu latihan ataupun pementasan. Sedikit banyak akan menimbulkan sebuah kesulitan dalam beradaptasi, khususnya kita ini para pemain teater, para seniman panggung yang memang sebenarnya hakikat dari panggung itu adalah kehadiran penonton, ya kan, kehadiran penonton, interaksi dengan penonton, termasuk juga interaksi dengan mungkin feedback atau nging-ngingnya tata suara gitu ya. Tidak ada yang sempurna, tapi itu hakikat dari kalau menurut saya itu hakikat dari seni pertunjukan panggung gitu. Nah, itu kita kehilangan semangat yang biasa kita berikan ke penonton dan penonton bisa berikan itu balik. Nah, itu kali ini nggak ada gitu loh. Nah, jadi gimana sih cara kita menyiasatinya gitu loh. Nah, salah satunya memang dengan berlatih online ataupun teater online sebenarnya. Proses pertama dari pembentukan sebuah pementasan itu adalah kita mencoba untuk reading naskah. Nah, disinilah kita mulai online, ya kan? Mungkin reading masih kebilang gampang ya, terbilang mudah ya untuk di online-in ya. Walaupun sebenarnya tidak juga sebenarnya kalau mau benar-benar yang benar ya. Tapi ya kita nggak ada pilihan. Nah, kita biasa menggunakan media-media online kayak Zoom atau Google Meet, ya kan? Kita pakai itu, lalu kita reading satu persatu segala macam, serius segala macam. Nah, itu bisa diatasi lah kalau reading ya. Ya memang kesulitannya kadang-kadang kalau ada jeda, kalau ada sinyal, ada masalah sinyal dengan pemain yang lagi baca. Kadang-kadang itu suka nggak masuk nih dia punya motivasi satu, motivasi lain, terus kita yang denger juga ada yang delay gitu. Itu tergantung sinyal masing-masing. Tapi reading sejauh ini kalau menurut saya masih bisa dilakukan secara online, atau pencarian karakter dan whatever itu masih bisa kita lakukan online. Nah, kesulitan yang selanjutnya atau tantangan selanjutnya itu adalah ketika kita latihan online. Ini kalau pentasnya sebenarnya mau di panggung ya. Kalau kita latihan online itu blocking. Ya, ketika blocking itu kita sangat kesulitan ketika mau dilakukan online, dan menurut saya cukup sulit ya. Makanya ketika udah blocking biasanya kita janjian untuk ketemuan. Kita biasanya pecah-pecah per adegan biar nggak terlalu banyak yang ketemu, biar nggak terlalu banyak yang ngumpul, ya kan. Pecah-pecah adegannya kita pecah, lalu atau kita siasati memang dari awal di naskah itu kita memang pecah adegan dari awal. Kita tahu nih di adegan ini yang banyak siapa, yang sedikit siapa, berapa orang yang kita udah tahu dari awal. Kita memang udah rancang dari awal. Kalau naskahnya memang sudah kita tulis gitu sebelumnya gitu loh. Ya, nah itulah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika online. Ya, kalau misalnya ditanya tentang perbandingan antara latihan offline ataupun online, tentu saja offline itu lebih baik. Kenapa? Di offline itu kita bisa tidak ada lagi hambatan soal sinyal ya. Lalu kita bisa ketemu langsung, mengarahkan langsung, semua apa yang kita sampaikan itu bisa kita berikan langsung. Termasuk juga tentu saja rasa kehadiran itu ada gitu loh. Ya, rasa kebersamaan dan kehadiran itu muncul. Nah, di situ pentingnya latihan offline. 3 kali latihan online mungkin sama dengan 1 latihan offline. Lebih efektif latihan offline. Itu udah jelas. Kita nggak akan bisa pungkirin itu. Apalagi kalau nanti emang pentasnya masih offline, ya kan, seperti itu. Nah, ya itulah kira-kira perbandingan yang bisa kita gambarkan gitu. Ya, kita nih sebagai seorang sutradara tentu saja menginginkan semuanya offline. Itu udah jelas ya, karena kita butuh untuk mengarahkan dia secara langsung. Kita butuh untuk melihat dia secara langsung. Kita butuh merasakan hawa kehadiran dia secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya ditanya berkali-kali apakah online offline, walaupun saya akan menempuh jarak ya kalau offline, saya akan pilih offline gitu loh. Lebih efektif, lebih efisien, dan nggak buang-buang waktu gitu loh. Karena straight to the point kita bisa melakukan itu.
memang itu online itu adalah adaptasi dari keadaan gitu. Nah, kenapa kita masih melakukan latihan online? Ya tentu saja karena ini tuntutan ya, tuntutan. Lalu biar mengisi kekosongan ya kan, karena gini loh, ketika sebuah grup sudah dibangun susah payah dari awal sampai sekarang sudah terbentuk, udah gitu harus tidak ada latihan gitu, ada lebih baik online daripada tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena begitu kamu nggak ada latihan, nggak ada progres, nggak ada kegiatan ya, itu akan bubar gerak. Jadi apa yang sudah kamu bangun ya sebelumnya itu akan jadi hilang begitu aja gitu loh. Makanya kalau menurut saya adalah tetap kita paksakan latihan online daripada tidak ada sama sekali. Ini contoh bagus nih. Contohnya adalah gini. Ketika kemarin pandemi ada beberapa yang grup yang bilang oke, kita akan siap online. Ya. Ada beberapa yang bilang kita nggak usah ada teater lagi, offline sampai nanti bisa pandemi selesai. Nah, 2 tahun kemudian yang masih ada adalah teman-teman yang melakukan latihan online. Ada sebuah grup yang tadinya bilang nggak usah online dulu karena kita udah mau berhenti dulu sampai ini, akhirnya hilang sekarang. Padahal grup itu cukup kuat gitu loh. Jadi ini pelajaran teman-teman. Sekuat-kuatnya grup, kalau nggak ada konsistensi, kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada tujuan, dia akan bubar gerak dengan sendirinya gitu loh. Jadi menurut saya adalah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali gitu. Itu keuntungan dari latihan online, adaptasi terhadap keadaan, dan itu kita memang harus melakukan. Latihannya online, pentasnya juga online. Ya pernah juga ya kan. Online ini kan tergantung ya. Jadi pentas online itu bisa, kalau menurut saya ada bisa beberapa jenis. Yang pertama itu benar-benar semuanya online. Jadi bahkan ketika direkam pun masing-masing di rumah masing-masing, ya kan? Atau ketika lagi pentasnya itu direkam lalu di-upload gitu loh. Jadi itu 2 perbedaan yang sangat mendasar. Nah, kalau menurut saya memang yang kedua ini yang lebih efektif lah. Udah jelas, nggak usah ditanya lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya Anda di rumah masing-masing, syuting masing-masing, itu kesulitannya lebih tinggi. Kemungkinan untuk tidak dapat adegannya lebih tinggi, apalagi ketika teknologinya kurang mendukung. Itu udah pasti susah. Yang kedua lebih efektif. Nah, ini ada pergeseran sedikit teman-teman dari sebuah seni pertunjukan kita, gitu loh ya. Kita bisa melihat peluang lain dari seni pertunjukan gitu loh. Ternyata seni pertunjukan bisa di shoot model begini nih, gitu loh. Bukan metode saya nggak tahu ya, nanti silakan bicara dengan ahli film ya. Tapi ini menarik gitu loh. Seni pertunjukan bisa dihajar seperti ini gitu. Ini ceruk baru yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan karya-karya kita gitu loh. Dan karya kita akan abadi. Kenapa? Begitu kerekam itu bisa diputar berulang-ulang, ya kan? Kalau kita pentas panggung, tentu saja kita punya dokumentasi segala macam, ya kan? Tapi format dokumentasinya apa? Apakah bentuknya model kameranya standby only atau yang model digarap dengan film tapi isinya sebenarnya teater? Gitu loh. Sebenarnya ini adalah ceruk baru teman-teman. Saya melihat beberapa juga cukup bagus yang melakukan itu ya. Jempol sekali buat teman-teman yang melakukan demikian, tidak menyerah pada keadaan dan tentu saja terus beradaptasi sehingga karyanya bisa terus harum gitu loh. Patut sekali jadi contoh teman-teman. Jadi sangat possible online lalu online. Tapi kalau misalnya mau bikin yang di syuting ya suatu waktu latihannya nggak bisa online gitu ya kan, pasti akan ada itu. Tapi menurut saya itu akan jauh lebih efektif, lebih bagus hasilnya dan lebih meriah gitu loh, seperti itu. Ya, perbedaan dari seni pertunjukan panggung dengan film itu tentu saja adalah soal media ya kan. Kita seni pertunjukan panggung teater itu biasa memang medianya adalah panggung gitu loh, sehingga konsep kita adalah panggung dan bagaimana kita menyajikan ke penonton yang statis ya sebuah penampilan yang terbaik dari kita. Makanya semua adegan, semua rancangan adegan, semua metode-metode dirancang agar penikmat-penikmat yang statis itu bisa menikmati kita di atas panggung gitu loh. Nah, kalau kita di depan kamera, tentu saja medianya adalah kamera, ya kan? Media kamera itu bisa dimainkan sesuai dengan keinginan gitu loh. Sementara kita bisa
mungkin diem aja atau segala macam, ya kan. Tapi media kamera itu menjadikan pementasan lebih fleksibel sebenarnya gitu loh. Tapi tidak menggantikan kehadiran gitu. Tidak bisa ada sesuatu pun yang menggantikan kehadiran penonton. Itu yang sebenarnya kami rindukan. Udah itu aja kok sebenarnya, ya kan. Itu perbedaannya. Tapi dua-duanya ya sama bagusnya gitu loh. Sama bagusnya ketika kita garap dengan serius. Kuncinya kan serius, ya kan. Kuncinya adalah serius. Kunci adalah melakukan segala sesuatu dengan serius gitu. Mau yang A atau yang B, lakukan dengan serius gitu loh. No problem yang manapun. Memang kerinduan kami bersama penonton itu udah jelas gitu loh. Tapi bukan tidak mungkin perbedaan-perbedaan ini bisa saling melengkapi gitu loh. Kalau saya yang dulu, sebelum ini semua terjadi, saya akan memilih latihan offline atas offline. Tapi kondisi ini membuka mata saya. Tidak selalu offline dan offline itu yang terbaik. Tapi kombinasi dari online dan offline itu akan bisa memaksimalkan banyak hal. Contohnya, menghemat waktu, mengefisienkan budget, efisiensi budget, dan tentu saja akan bisa menjangkau lebih banyak. Kombinasi dari keduanya mungkin bisa digambarkan begini: ketika rapat-rapat Anda bisa online, ketika reading mungkin Anda bisa online, menghemat waktu. Ketika Anda melakukan segala hal sesuatu yang tidak berkaitan dengan aktivitas fisik, Anda bisa online, ya kan? Lalu ketika Anda harus latihan blocking, harus latihan ini, harus latihan itu, Anda bisa offline, ya, langsung di panggung atau langsung di onsite gitu loh. Nah, jadi kombinasi keduanya itu yang membuat ini menarik gitu loh. Apalagi kalau menurut saya, seperti yang tadi udah kita bahas, pertunjukan online juga bagus gitu loh ketika digarap dengan serius. Jadi ketika Anda pentas offline, syutinglah dengan sistem online sehingga bisa diputar kembali gitu secara maksimal. Jadi menurut saya semua kejadian ini berkatnya itu adalah kemajuan dari sisi seni pertunjukan panggung kita, dari sisi efisiensi waktu, lalu juga dari sisi bagaimana kita memandang bahwa pertunjukan itu ternyata bisa offline online ya, gitu kan. Jangan lagi kita garap hanya pertunjukan online didokumentasikan hanya kamera standing only gitu loh. Buang-buang energi, masih bisa lebih maksimal gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini menarik sekali teman-teman. Semua adalah berkat ketika Anda memandangnya sebagai sebuah peluang. Kalau lebih murah mana? Tergantung kita memandangnya dan bergantung dari kita menggarapnya gitu loh. Online bisa jadi lebih mahal kalau Anda syutingnya pakai hal-hal yang mewah gitu, hal-hal yang luar biasa gitu, bisa jadi lebih mahal gitu. Offline udah pasti biayanya ya cukup mahal juga gitu, artis panggung, kostum, makeup segala macam, lampu segala macam, itu offline. Tinggal kita pilih mana yang kita mau. Perpaduan keduanya menjadi yang terbaik kalau menurut saya. Jadilah seniman cerdas, tahu hak dan kewajiban.